إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada subuh hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu hidayah untuk mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum kita ada sosok makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bahkan sudah diberikan kesempatan untuk hidup sehari-hari dengan para malaikat, tapi ketika dia diperintahkan untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Adam, makhluk itu menolak untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian makhluk itu diabadikan sebagai sosok yang dilaknat untuk selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan nama iblis. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur pada kesempatan subuh hari ini kita bisa kembali menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tadabbur kita, dan kita masih berada di dalam surah Ali Imran dan masih membicarakan atau membahas tentang kisah kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam dari rahim seorang wanita mulia, bahkan salah seorang wanita yang paling mulia dalam sejarah umat manusia, yaitu Maryam alaihissalam. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kehadiran Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai kabar gembira. Ketika kelahiran Nabi Isa itu disampaikan melalui para malaikat, Allah Subhanahu wa taala menyebut itu sebagai busyra. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki. Dan ingatlah ketika para malaikat itu mengatakan kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira. Meskipun itu disebut sebagai kabar gembira, seperti yang kita sampaikan juga bahwa kabar gembira itu sebenarnya juga sesuatu yang kemudian menjadi ujian bagi seorang Maryam, di mana kehadiran seorang putra ini melalui proses yang tidak biasanya,
di mana dia adalah seorang wanita yang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tiba-tiba mengandung seorang bayi. Dan pelajaran pentingnya di situ jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan pernah membayangkan kemuliaan itu seperti kata orang Arab, seperti atau sama mudahnya dengan ketika kita mengambil sebutir kurma lalu kemudian kita masukkan ke mulut kita. Jadi kemuliaan di sisi Allah, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan barang yang mudah. Dan ini sering kita ingatkan terutama kepada saudara-saudara kita yang istilah sekarang itu ya orang-orang yang baru hijrah. Jadi jangan dibayangkan bahwa perjalanan hijrah kita meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berhijrah meninggalkannya. Jangan dibayangkan bahwa proses meninggalkannya itu adalah proses yang mudah. Karena memang jalan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan ada ujian-ujiannya. Ujian untuk membuktikan apakah memang kita serius mau hijrah atau tidak. Ujian untuk membuktikan apakah kita ini ya hijrahnya cuma ikut tren saja ya. Lagi tren sekarang soal hijrah, jadi ikut-ikutan hijrah, atau memang kita hijrah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah Maryam ini sekali lagi menunjukkan pada kita bahwa bahkan untuk bisa mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang kelahiran seorang bayi, seorang anak yang luar biasa, itu Maryam harus menanggung ujian yang tidak mudah seperti yang kita gambarkan. Bagaimana seorang wanita yang bahkan sejak lahirnya sudah diwakafkan untuk beribadah di Baitul Maqdis, yang sejak lahir sampai kemudian tumbuh menjadi seorang wanita dewasa, bahkan tidak pernah berinteraksi dengan lawan jenis, tidak pernah larut dalam pergaulan bebas, fokus ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang wanita yang terhormat ini mendapatkan ujian yang tidak mudah, tanpa suami, tanpa pasangan hidup, tiba-tiba dia mengandung seorang bayi. Tetapi itulah seperti yang kita katakan, jalan kemuliaan itu memang seperti itu. Ujiannya pasti tidak mudah. Nah, tetapi karunia yang Allah berikan kepada Maryam ini adalah karunia yang luar biasa. Beliau dikaruniai seorang anak yang di dalam ayat ke-45 di situ dikatakan, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberimu kabar gembira ya, dengan kehadiran seorang anak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses yang istimewa, yaitu cukup dengan mengatakan kun. Cukup Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kun, maka kemudian terciptalah seorang bayi yang kelak akan dinamai sebagai Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah, yang memiliki kedudukan yang mulia di dunia maupun di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas sampai ayat ke-47. Selanjutnya pada ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala melengkapi kabar gembira yang sudah diberikan kepada Maryam itu. Pada ayat 48 Allah Subhanahu wa taala melengkapi, menyempurnakan
kabar gembira yang telah disampaikan kepada Maryam. Ya, penjelasan yang lebih detail lagi tentang betapa luar biasanya bayi yang dikandung oleh Maryam ini. Tadi sudah disebut wajihan fid dunya wal akhirah, kemudian sudah disebut juga bahwa dia adalah minal muqarrabin. Nah, di sini Allah tambahkan lagi. Allah katakan wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Bahwa bayi itu atau anak laki-laki itu akan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajari apa? Yang pertama Alkitab. Kata Alkitab ya, di dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir rahimahullahu taala, antara sejumlah pendapat, Ibnu Katsir rahimahullahu taala lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Alkitabah, jadi kemampuan menulis. Jadi beliau katakan di sini al-zahir anna al-murada bil kitabi huna al-kitabah. Ya, jadi pendapat yang kuat dalam hal ini tampaknya adalah bahwa yang dimaksud dengan kata al-kitab di dalam ayat ini adalah al-kitabah. Jadi kemampuan apa? Menulis. Jadi Alkitab itu bisa bermakna al-maktub, sesuatu yang ditulis, atau bisa juga bermakna apa? Alkitab atau proses menulisnya itu sendiri. Ya, kemampuan untuk menulisnya itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, Allah ajarkan kepada dia al-hikmah. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah ajarkan kepadanya at-Taurah. Taurat seperti yang kita ketahui adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu juga diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ya, berdasarkan ayat ini. Yang terakhir adalah wal Injil, dan Allah ajarkan kepadanya apa? Al-Injil, yaitu wahyu yang secara spesifik Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah di sini mengatakan ya, wa qad kana Isa alaihi salam yahfazu hadza wa hadza. Jadi Nabi Isa alaihi salam itu menghafalkan Taurat dan juga menghafalkan apa? Injil. Nah, di sini ayat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa salah satu level kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya adalah level ilmu. Nah, itu di sini disebutkan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, tidak dikatakan bahwa Allah berikan dia ya, harta yang berlimpah, atau Allah SWT berikan dia kekayaan materi yang berlimpah, tapi Allah sebutkan keistimewaannya apa? Wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmah wat taurah wal injil. Allah ajarkan kepadanya ilmu tentang al-kitab, al-hikmah, at-taurah dan al-injil. Nah, itulah sebabnya kita selalu diingatkan bahwa ya, level kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu juga sangat bergantung kepada level keilmuan kita. Ya. Karena itu kita semua mengetahui dengan baik bahwa manusia terbaik setelah para nabi dan rasul adalah para ulama yang mewarisi ilmu para nabi dan rasul. Jadi ini adalah keistimewaan yang selanjutnya yang Allah sebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Kemudian keistimewaan berikutnya, wa rasulan ila bani Israil.
Jadi kabar gembira selanjutnya tentang bayi yang dikandung oleh Maryam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan ila bani Israil. Dan dia juga akan diangkat, akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul di kalangan Bani Israel, menjadi seorang rasul, utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Bani Israel. Ya. Jadi ini keistimewaan selanjutnya. Jadi wallahu alam, ya, kita bisa melihat bahwa ketika di ayat sebelumnya Allah mengatakan wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, kemudian pada ayat ke-49 Allah sebutkan wa rasulan ila bani Israil. Mungkin kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kerasulan itu, semua bentuk kenabian dan kerasulan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di muka bumi ini, itu semuanya berbasis pada ilmu. Ya. Jadi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan apapun yang mereka sampaikan, semuanya apa? An ilmin. Semuanya disampaikan berbasis ilmu. Dan kalau kita berbicara tentang ilmu, maka yang dimaksud di sini adalah apa? Ilmu yang sifatnya wahyu, ilmu yang sifatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah puncak tertinggi daripada ilmu itu. Ketika orang menyampaikan, menjelaskan tentang apa? Qala Allah, apa kata Allah, wa qala Rasul, dan apa kata Rasul. Itulah setinggi-tingginya ilmu itu di situ. Jadi kalau orang sekadar luas pengetahuan umumnya, itu ya, belum bisa dibilang hebat. Kalau cuma luas apa? Pengetahuan umumnya, ditanya ibu kota kabupaten di pelosok Afrika, dia tahu enggak? Ya terus kenapa? Apa gunanya? Apakah pengetahuan kita tentang kabupaten yang semua kabupaten yang ada di pelosok Afrika itu akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat? Tidak ada gunanya. Maka level ilmu yang tertinggi itu adalah ilmu di mana kita belajar apa kata Allah, apa kata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa rasulan ila bani Israil. Bahwa bayi itu akan menjadi seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Tapi orang Bani Israel tidak mau mengakui Isa alaihissalam. Ya. Coba sekarang tanya orang Yahudi, apakah mereka percaya kepada Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Bahkan di zaman beliau diutus, beliau bahkan berusaha untuk dibunuh, dihabisi. Jadi kita tidak usah heran melihat apa yang terjadi pada hari ini misalnya di Gaza, karena memang orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini, bahkan para nabi dan rasul saja berusaha untuk dibunuh oleh mereka. Lalu setelah melakukan begitu banyak kejahatan, mereka mengatakan kita ini peacemaker, ya, kita ini pembawa kedamaian, ya. Dia mau patolo-tolo orang seluruh dunia, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam diutus sebagai rasul kepada Bani Israel. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang rasul yang spesifik khusus diutus kepada siapa? Bani Israel. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak diutus kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Beliau spesifik untuk Bani Israel. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Tanpa melihat suku bangsanya apa, tanpa melihat
di mana dia tinggal. Itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke bumi, beliau turun sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau turun bukan lagi sebagai seorang rasul, tapi sebagai salah satu bagian seperti kita ini, sebagai bagian dari umat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkewajiban untuk mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa rasulan ila Bani Israil. Jadi beliau diutus sebagai rasul kepada Bani Israil, di mana nanti dalam perjalanan beliau diutus kepada Bani Israil, beliau akan menyampaikan kepada Bani Israil, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Nabi Isa alaihissalam akan menyampaikan kepada Bani Israil, anni, bahwasanya aku, qad ji'tukum bi ayah, aku telah datang kepada kalian secara khusus, bi ayah, dengan membawa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya datang kepada kalian dan saya datang dengan membawa ayat. Jadi ayat itu maknanya adalah pesan, bisa juga bermakna sebagai tanda, bukti ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kalau kalian menggunakan akal sehat dengan baik, maka dengan tanda-tanda yang saya bawa ini kalian tidak punya pilihan selain apa? Selain tunduk kepada Allah, selain patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi faktanya sebagaimana nanti akan kita lihat, bahwa orang yang keras kepala ya, itu bahkan 1.000, 1 miliar bukti pun ditunjukkan kepada dia, itu tidak akan ada gunanya. Sebanyak apapun bukti kita tunjukkan ya, kepada orang-orang yang bermental seperti ini, yang hidupnya bermental mencari pembenaran ya, maka tidak akan ada gunanya bukti itu. Sebaliknya, bagi orang yang memang ya, di dalam perjalanan hidupnya itu memang objektifnya, tujuannya adalah mencari kebenaran, maka tidak perlu terlalu banyak bukti untuk orang seperti ini. Cukup satu saja, maka itu sudah cukup untuk apa? Menjadi jalan hidayah bagi dia. Tidak perlu banyak-banyak bukti. Makanya kita tahu misalnya ada orang-orang kafir misalnya, tidak usah kita pote-pote. Ya, tidak usah kita berbusa-busa menjelaskan begini dan begitu. Cukup suruh saja baca dia apa? Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia baca terjemahannya, sudah. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Tidak perlu dia baca buku berjilid-jilid, tidak perlu dia baca kitab tafsir berjilid-jilid, tidak perlu. Kalau memang dari awal dia apa? Memang mencari kebenaran. Tapi kalau orang mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran, maka 1.000 bukti pun kita sodorkan, selalu ada jawabannya ya, pasti selalu ada apa? Selalu ada jawabannya, selalu ada counternya ya, untuk tidak menerima itu. Dan itu yang terjadi pada Bani Israil ya sejak dulu ya, sejak zaman Nabi Musa begitu orang Bani Israil itu secara umum. Jadi itu pesan yang akan disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Saya datang kepada kalian secara khusus, saya datang ini sebagai bukti bagaimana Allah sebenarnya mengistimewakan kalian sampai mengutus seorang rasul secara khusus. Saya datang untuk menyampaikan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bukti itu
adalah apa? Anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayr. Bahwasanya aku akan membuat untuk kalian ya, dari tanah ya, aku akan membentuk ya, satu bentuk makhluk seperti burung kahay'atit tayr ya. Saya akan membuat ya, dari tanah liat saya akan bentuk ya, dan bentuknya seperti at-tayr, seperti burung. Lalu setelah itu fa'anfukhu fih, lalu saya akan meniup kepada tanah liat yang berbentuk burung itu, fayakunu tayran biiznillah, maka dia kemudian berubah menjadi seekor burung yang hidup, tapi itu terjadi biiznillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika melakukan ini, beliau tidak fokus pada dirinya. Jadi ketika dia melakukan keajaiban ini, ketika beliau melakukan mukjizat ini, beliau tidak fokus pada apa? Dirinya. Orang-orang lihat karena saya bikin ini, kemudian saya kemudian jadi burung. Beliau melakukan itu, fokusnya bukan supaya orang kemudian kagum kepada sosok beliau. Bukan kemudian orang itu takjub kepada sosok beliau. Bukan itu fokusnya. Tetapi fokusnya apa? Beliau tahu betul bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebentuk misi dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau kunci di ujung penjelasan itu dengan mengatakan apa? Biiznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang saya lakukan ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya punya kemampuan spiritual yang luar biasa ya. Bukan karena saya jagoan, bukan. Saya cuma dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk tunjukkan pada kalian supaya kalian mau mengakui kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ubri'ul akmaha wal abras, dan saya juga diberikan kemampuan untuk ubri'u. Ubri'u itu artinya menyembuhkan ya, berasal dari kata bara'. Al-bara, kita biasa dengar istilah al-wala wal bara'. Jadi al-bara' itu hanya berlepas diri ya, jadi bara'ah ya, melepaskan diri ya. Bisa juga bermakna kesembuhan. Bara'ah ya, itu bisa bermakna apa? Kesembuhan. Jadi orang sembuh itu kan dia bebas, lepas dari penyakit maksudnya ya. Wa ubri'u, dan aku membebaskan atau menyembuhkan al-akmah. Apa itu al-akmah? Orang buta. Tapi lebih spesifik lagi, al-akmah itu alladzi yuladu a'ma. Jadi sejak lahir memang dia buta. Ya, untuk menunjukkan bahwa butanya orisinil. Mohon maaf kalau ada yang ya. Jadi butanya itu bukan buta yang dia lahir normal, kemudian di tengah perjalanan dia mengalami kebutaan. Al-akmah itu butanya memang orisinil. Sejak lahir, begitu dia lahir dia sudah apa? Buta. Apa hikmahnya? Kenapa di sini Nabi Isa alaihissalam mengatakan al-akmah, bahwa beliau mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir itu, untuk menunjukkan betapa hebatnya mukjizat Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kalau orang lahir normal kemudian mengalami kebutaan terus dia sembuh, itu mungkin tidak terlalu, ya itu cukup menakjubkan, tetapi orang mungkin bisa mengatakan, oh iya memang pantas kan, memang sebelumnya dia sudah pernah melihat ya, mungkin dia mengalami kebutaan sesaat kemudian sembuh. Nah ini memang sejak lahir dia sudah buta, sehingga bisa dikatakan secara hitung-hitungan manusia sudah sangat mustahil untuk apa? Sembuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat itu kepada Nabi Isa alaihissalam, wa ubri'ul akmah. Dan saya diberikan kemampuan untuk menyembuhkan orang yang buta sejak lahir
Dan itulah sebabnya Ibnu Katsir rahimahullah di sini mengatakan wa hadzal ma'na ablaghu fil mu'jizah. Jadi penjelasan ini ya, bahwa beliau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir itu ablaghu fil mu'jizah, memiliki makna kemukjizatan yang lebih kuat ya, daripada sekedar menyembuhkan orang yang ya butanya itu tiba-tiba muncul di tengah perjalanan hidupnya. Wal abros ya. Apa itu abros? Itu semacam penyakit kulit ya. Apakah penyakit kusta atau apa ya, kurang lebih semacam itu ya. Wa uhyil mauta, dan aku juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi itu semua terjadi, kata Nabi Isa alaihissalam, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Ini kemujizatan yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa unabbi'ukum bima ta'kulun. Ya, aku akan memberitahu kepada kalian apa yang dimakan oleh seseorang ya, di antara kalian ya, sekarang ini. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan makanan apa yang sedang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Nah, jadi di sini ada penjelasan sedikit yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan qala katsirun minal ulama, ya, banyak ulama yang memberikan penjelasan apa hikmahnya. Kenapa misalnya Nabi Musa alaihissalam ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi mukjizat ya, seperti yang kita ketahui ya, beliau diberi mukjizat berupa tongkat, di mana tongkat itu bisa multifungsi, banyak fungsinya, termasuk ya terakhir itu digunakan untuk menghadapi tukang-tukang sihir Fir'aun ya, berubah menjadi seekor ular yang besar. Kemudian juga digunakan untuk memukul tepian laut yang kemudian menjadi sebab laut itu terbelah. Lalu kenapa misalnya Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat seperti yang tadi kita sudah sebutkan? Nah, kata banyak ulama ya, kata Ibnu Katsir, banyak ulama yang mengatakan begini: ba'atsallahu kulla nabiyyin minal anbiya'i bi mu'jizatin tunasibu ahla zamanihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap nabi itu dengan membawa mukjizat yang tunasibu ahla zamanihi, yang sesuai, yang relevan dengan kondisi ahli zamannya, dengan kondisi orang di zamannya. Maka di zaman Nabi Musa alaihissalam misalnya, yang dominan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia sihir, yang membuat banyak orang itu takjub, kagum, ya, tertarik. Itu adalah apa? Hal-hal yang berkaitan dengan dunia sihir. Dan para tukang sihir itu di zaman Nabi Musa alaihissalam yang memiliki kedudukan yang istimewa, bahkan di istana Fir'aun. Ya. Kalau kan sekarang kan tidak ada itu namanya menteri urusan persihiran, kan tidak ada. Artinya staf-staf khusus misalnya presiden kan tidak ada tukang sihir kan. Nah, tapi di zaman Fir'aun itu ya, tukang sihir itu punya posisi yang luar biasa di istana Fir'aun. Artinya sampai pada level itu posisinya. Jadi dia tidak dianggap sebagai apa ya? Ya, kalau levelnya dukun kan enggak ya, kayaknya rendah begitu kastanya. Nah, karena itu maka mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu adalah mukjizat yang juga bisa mengalahkan ya, kemampuan para tukang sihir tersebut. Makanya di istana Fir'aun ya, ketika terjadi perseteruan dengan Nabi Musa alaihissalam, yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa itulah siapa? Para tukang sihirnya.
Jadi lihat itu bagaimana itu hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang selama ini hidupnya dari dunia sihir itu begitu melihat satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala langsung menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari yang tadinya mendukung Firaun berubah menjadi apa? Pengikut Nabi Musa alaihissalam. Tidak perlu banyak diskusi. Bahkan kita semua tahu ketika para tukang sihir itu diancam bunuh oleh Firaun, mereka tidak takut. Mereka hanya mengatakan innama taqdi hadhil hayatad dunya. Tidak apa-apa, bunuh saja kami, karena ya yang kau habisi cuma kehidupan dunia ini, tidak masalah. Ini kan dunia aja. Apa istilahnya itu biasa orang pasang di stiker itu? Dunia sementara, akhirat selamanya. Itu begitu prinsipnya. Tidak apa-apa, kalau mau bunuh, bunuh saja, tidak apa-apa. Kan cuma dunia saja yang selesai, akhirat tidak. Itu orang hijrah itu gitu tuh. Ya, kalau mau hijrah, ikuti bagaimana hijrahnya para tukang sihir Firaun itu. Menerima semua risikonya. Nah, ini risikonya kalau saya hijrah, saya dibunuh oleh Firaun, dia terima. Ya. Antara kita kadang-kadang ya, hijrah, ya, biasanya pemasukan 10 juta per bulan, gara-gara hijrah tinggal setengahnya sudah stres, sudah pusing. Nah, begitu pula yang terjadi pada zaman Nabi Isa, kata Ibnu Katsir. Zaman Nabi Isa alaihissalam, di situ tampaknya yang dominan adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia pengobatan, dunia medis. Maka mukjizat Nabi Isa alaihissalam pun disesuaikan dengan itu. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menyembuhkan sejumlah penyakit, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian kata Ibnu Katsir, wa kadzalika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu pula di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau diutus pada saat itu, yang mendominasi pergaulan sosial orang-orang pada waktu itu, yang mendapatkan respek dan apresiasi dari masyarakat ketika itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kefasihan berbahasa. Ya, jadi kefasihan berbahasa, al-fasahah, ya, jadi kemampuan berbahasa. Maka itu penyair memiliki kedudukannya yang tersendiri, ya. Sampai ada yang namanya al-mu'allaqat as-sab'. Jadi al-mu'allaqat as-sab' itu artinya 7 syair pilihan, ya, 7 syair pilihan yang akan digantung di dinding Ka'bah. Makanya disebut al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat itu artinya yang digantungkan, yang ditempelkan. Jadi itu tidak main-main itu. Jadi dipilih 7 syair terbaik untuk ditempelkan, ya, sebagai bentuk apa? Apresiasi dan penghormatan orang-orang pada waktu itu terhadap, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kefasihan berbahasa. Maka mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, mukjizat utama Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Al-Quran. Adalah Al-Quran, ya, yang membuat sebagian orang-orang Quraisy mengatakan, saya sudah sering mendengarkan penyair, tapi ketika saya mendengarkan Al-Quran, saya belum pernah mendengar ada penyair yang berbicara seperti itu, ya. Dan saya tidak bisa menahan diri untuk berhenti mendengarkan, ya, berhenti mendengarkan Muhammad membacakan apa? Al-Quran, ya. Makanya saya pernah menukil dalam beberapa kesempatan, kalau tidak salah di awal pertemuan kita beberapa tahun yang lalu, saya menukil bagaimana seorang filosof ateis Prancis, masih ingat mungkin, namanya Joseph Renan. Itu filosof tapi ateis, ya. Dia katakan bahwa saya punya koleksi kurang lebih sekitar 5.000 judul buku di perpustakaan pribadi saya. Tapi di antara 5.000
5.000 judul itu hanya beberapa judul saja buku yang pernah saya baca sampai 2-3 kali. Selebihnya hanya jadi hiasan. Hiasan di ruang tamu. Ya, biasa kita begitu tuh di rumah. Beli buku banyak. Ya, sekedar gaya saja supaya orang biasa ini banyak bukunya. Padahal biar di situ ada beberapa yang belum dibuka plastiknya. Ya. Nah, dia katakan saya punya 5.000 judul buku, tapi hanya beberapa yang pernah saya baca 2-3 kali. Selebihnya hanya jadi perhiasan. Tapi ada satu buku yang setiap kali saya selesai membacanya, saya selalu ingin membacanya lagi. Yaitu apa? Kitabul Muslimin, kitabnya kaum muslimin, yaitu Al-Quran. Sampai di ujung pernyataannya dia mengatakan, seandainya memang betul ada yang namanya kitab dari langit. Nah, coba orang ateis. Jadi dia mengatakan seandainya memang betul ada yang namanya kitab dari langit, maka tidak ada yang layak disebut kitab dari langit itu kecuali Al-Quran. Seandainya ada, kan dia orang ateis. Seandainya ada, maka hanya ini yang layak untuk disebut sebagai apa? Kitab dari langit itu. Nah, itu orang ateis. Jadi setiap dia selesai baca Quran, dia tertarik lagi untuk membacanya kembali. Nah, jangan sampai kita kalah dengan orang ateis. Ya, jangan sampai kita kalah dengan orang ateis. Nah, jadi itulah hikmahnya kata Ibnu Katsir, kenapa mukjizat para nabi itu berbeda-beda. Ya, salah satu hikmahnya adalah karena itu tadi, karena setiap nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan mukjizat yang relevan ya dengan kondisi zamannya pada waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat 49 ini dengan mengatakan inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya dalam semua itu, dalam semua keluar biasaan itu, dalam semua mukjizat itu la ayah. Itu sebenarnya bisa menjadi tanda bagi kalian. Ya, bisa menjadi tanda bagi kalian in kuntum mu'minin, jika memang kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, tidak perlu banyak, itu saja sudah cukup. Ya, itu saja sudah cukup. Karena sebenarnya hidup kita di dunia ini kan juga terbatas, usia kita di dunia ini terbatas. Jadi salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya kita tidak diharuskan misalnya harus selesai membaca 1000 buku baru kemudian kita diberi hidayah, tidak. 1-2 tanda saja itu sebenarnya sudah cukup selama kita memfungsikan akal sehat kita dan hati nurani kita dengan baik, maka itu sudah bisa jadi jalan hidayah untuk kita semua. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ dulu, sampai ayat ke-49. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita selalu dalam ketaatan, kebaikan dan amal saleh. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.